Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi guys bersama saya Wa'at Waji. Kali ini saya ingin memperkenalkan lagi sebuah temuan-temuan baru kami. Seperti ini kemarin kan belum jelas ya, belum saya teliti. Setelah saya teliti, ini adalah sebuah seglas ya, atau kaca laut seperti itu. Orang bilang tuh kaca laut kalau orang luar negeri ya. Seperti apa nanti ada penjelasannya tersendiri, saya jelaskan cara prosesnya, pembentukannya seperti apa, nanti saya akan jelaskan seperti itu. Ya, ini batu biru ini yang kemarin saya kasih nama mustika batu biru. Ini asal usulnya kalau orang luar negeri itu bilang seglas ya, seperti itu ya. Seglas seperti itu ya kalau orang luar negeri bilang. Ini kadang ada yang warna biru, warna putih, warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Seperti itu. Ini wujudnya seperti ini. Tapi yang paling langka dan banyak dicari kolektor-kolektor yang pencinta seglas itu adalah warna biru, warna merah, warna hijau jamrud, dan warna oranye seperti itu. Ini kebetulan saya bolang di Sungai Dukulo Kebumen. Saya itu menemukan dengan tidak sengaja di Sungai Dukulo Kebumen. Biasanya seglas itu adanya di laut, seringnya ditemukan di laut, tapi bentuknya tidak bulat, tapi bentuknya masih gepeng seperti itu, masih kayak pecahan kaca seperti itu, masih seperti ini contohnya. Nah, saya sering bolang di laut dulu, saya juga sering menemukan pecahan kaca seperti ini yang disebut seglas seperti itu ya. Banyak orang luar negeri menyebutnya kaca laut atau seperti itu, atau kaca kuno seperti itu. Biasanya entah itu pecahan botol kuno, guci kuno, atau peralatan kuno yang terbuat dari kaca seperti itu, seglas seperti itu ya. Ya, ini awal mulanya contohnya seperti ini seglas. Seperti ini ya, ini kaca ya. Sudah saya teliti, ini adalah ini kaca. Nah, ini kaca-kaca kuno seperti ini guys. Nah, itu biasanya kan ada yang kecil-kecil banget kan. Nah, ini kebetulan saya dapat yang besar guys. Kalau kecil-kecil di pantai selatan Kebumen tuh banyak kadang ya. Tapi bentuknya emang gepeng-gepeng kayak gini. Tapi kecil guys, tidak besar seperti itu. Tapi yang seperti ini bentuknya ini kayak gini nih. Nah, ini proses pembentukannya seperti ini. Karena terkena ombak, terus terkena batu, terhantam pasir, terhantam batu, terkena ombak terus menerus bertahun-tahun, akhirnya kadang membentuk bulatan seperti kelereng. Seperti itu penjelasannya, mudah-mudahan paham ya. Nah, terjadinya seglas bulat seperti kelereng itu pembentukannya seperti itu. Dulunya kaca, contohnya kaca yang dibuang seperti ini ya, di laut atau di sungai. Lalu itu bertahun-tahun, ratusan tahun itu terhantam ombak, terus hantam batu, hantam ombak, hantam batu gitu terus menerus, lalu dia terkikis seperti ini. Nah, seperti ini jadinya, seperti ini ya, kayak kena goresan-goresan pasir dan batu. Lalu dia akan lama kelamaan akan membentuk pecahan gepeng atau habis, atau pecahan seperti kayak gelas-gelas tipis-tipis kayak gitu. Ada juga yang membentuk bulatan. Itu yang membentuk bulatan seperti saya temukan itu termasuk golongan langka ya guys. Itu ada komunitasnya pencinta seglas sendiri di luar negeri seperti itu. Banyak diburu juga di luar negeri ya. Wah, dibikin cincin, dibikin kalung seperti itu. Tapi rata-rata yang dicari yang bulat seperti itu. Juga yang gepeng-gepeng itu biasanya gepeng kecil-kecil ya. Contohnya ini kecil-kecil banget lah, gepeng-gepeng kecil itu biasanya dibikin liontin, kadang dibikin cincin seperti itu. Bagus guys, luar biasa. Itu terjadinya seglas seperti itu. Nah, ini. Nah, tapi ini termasuk golongan yang langka ya guys, karena rata-rata ditemukan tuh warnanya putih, hijau, putih, hijau, terus biru muda banget kayak gitu kan. Kalau saya bolang di pantai selatan, kadang orange seperti itu ya, kadang hitam, tapi bentuknya tidak sebulat ini guys. Bentuknya tuh gepeng, masih seperti ini. Biasanya bentuknya gepeng seperti ini. Nah, sedangkan ini yang saya temukan sudah superannya seperti ini guys, tapi warnanya biru, luar biasa ini guys. Nah, ini kalau orang luar negeri itu menyebutnya kaca laut seperti itu ya, tapi ini tidak ditemukan di laut, tapi ditemukan di Sungai Dukulo Kebumen. Paling banyak ditemukan tuh seglas itu ada di laut atau pinggir-pinggir pantai seperti itu ya. Tapi itu rata-rata tidak bulat seperti ini dan bentuknya gepeng seperti itu ya guys.
Nah ini bentuknya bulat loh kayak kelereng. Ini umurnya sudah ratusan tahun ya guys. Hantam-hantam batu, terus hantam ombak, hantam batu, hantam ombak, hantam pasir seperti itu, akhirnya terjadilah bulatan seperti kelereng seperti ini. Makanya saya sebut seglas seperti itu. Nah ini seperti itu ya. Itu, nah itu. Ya teman saya juga pernah dapat tapi warnanya tuh hitam ya, agak kehitaman kayak gitu. Tapi di laboratorium tuh masuknya itu apa obsidian seperti itu. Ya itu luar biasa ya. Ya semua itu tinggal keyakinan kita masing-masing saja tuh. Tanpa saya center aja ini posisi mendung. Ini warnanya biru ya guys. Lihat itu, mudah-mudahan jelas ya, ini di sini mendung banget guys, saya mau hujan guys, lihat itu. Sangat cantik sekali guys, ini pembentukan sempurna. Ini yang banyak dicari kolektor seglas seperti ini yang warnanya biru dan bulatannya sempurna seperti kelereng, seperti itu ya. Seglas itu namanya guys. Yaitu adalah kaca kuno yang tergerus-gerus air, tergerus pasir, batu, dan akhirnya membentuk seperti bulatan seperti ini. Kalau di luar negeri itu dibikin liontin, seperti ini dibikin liontin, bagus banget, cakep banget guys, seperti itu. Justru bentukan alamnya ini yang luar biasa guys, makanya tidak saya kilapkan ya, atau tidak saya poles. Emang untuk keaslian batu ini benar-benar ini udah umurnya sudah tua ya, seperti itu ya, atau udah tua, kaca ini udah, kaca kuno ini udah tua, dan pembentukannya secara alami emang tidak saya poles seperti ini. Rata-rata orang luar negeri itu membuat seperti ini itu tidak dipoles, nemunya gepeng atau seperti ini ya biarin seperti ini, tidak dipoles. Bisa saja ini dipoles, dibikin akik tuh mengkilap seperti itu, tapi rata-rata luar negeri itu kecil-kecil ya guys, kecil-kecil, dan gepeng-gepeng kayak gitu, terus dibikin liontin terus cincin tuh bagus-bagus banget guys, luar biasa. Juga ada yang bulat, kalau yang bulat biasanya dibikin liontin seperti itu guys. Di sini mendung banget loh guys ya, luar biasa tuh. Mudah-mudahan jelas ya. Ini namanya seglas, atau orang luar negeri bilang tuh kaca laut. Kalau saya menyebutnya ya sebut aja kaca ya. Mungkin di laboratorium bisa jadi itu keluarnya tuh obsidian ya, mungkin karena obsidian juga itu kaca sebenarnya guys, luar biasa ya guys, seperti itu, jelas ya. Nah itu setelah saya teliti berulang-ulang, ternyata ini adalah seglas. Seglas itu apa? Bisa kamu buka di Google atau di YouTube, juga banyak yang menerangkan tentang seglas seperti itu. Tapi luar biasa, biasanya seglas ditemukan di laut tapi bentuknya tidak bulat. Ya ada juga yang bulat, itu cukup sangat langka ya guys. Itu ya cukup sangat langka, beda dengan kelereng. Kalau kelereng saya sering nemu lalu saya buang lagi seperti itu. Beda dengan kelereng ya. Kalau seglas itu benar-benar kaca kuno yang tergerus terus terbentuk oleh alam, bulatan seperti ini, alami seperti ini guys ya. Dulunya tidak bulat, terus tergerus, terus terhantam ombak sungai, terus atau ombak laut, terus membentuk bulatan seperti ini karena saling menghantam satu sama lain dengan batu lainnya, seperti itu. Tadinya kaca, lalu terhantam batu, terhantam pasir bertahun-tahun karena ulahnya si ombak, akhirnya membentuk seperti ini, bulatan seperti ini. Kalau yang bulat seperti ini itu incaran para kolektor, biasanya kolektor pencinta seglas seperti itu ya guys, luar biasa. Saya juga suka sekali loh guys. Saya suka sekali, baru kali ini saya menemukan seglas yang bulat seperti ini. Biasanya saya menemukan di laut waktu bolang fosil kayu, tahu ya, masa dulu saya di laut pantai selatan itu kan sering dapat fosil kayu. Saya juga sering dapat seglas guys, tapi seglasnya tidak bulat. Kadang warna hijau, warna birunya biru tidak tua ya, kayak permen relaksa seperti itu. Tapi bentuknya gepeng ya, masih gepeng, masih seperti kaca tapi sudah buram seperti itu ya guys. Tapi ini alhamdulillah saya menemukan yang bulat dan bentuknya biru tua, sangat sempurna seperti ini. Wah, ini mau saya bikin liontin ya guys, sangat cantik sekali nih guys. Itu seglas itu apa, bisa buka di Google, biar dijelaskan di Google juga banyak yang menjelaskan tentang seglas, atau YouTube juga banyak menjelaskan tentang ya seglas itu apa. Terus banyak juga orang yang hunting seglas di laut, orang luar negeri itu ya, saya juga ikut komunitasnya seperti itu guys. Itu luar biasa, jadi banyak diburu oleh pencinta seglas luar negeri, itu banyak sekali yang memburu. Sering-seringnya yang memburu seglas itu orang luar negeri loh guys. Saya saya juga ikut komunitasnya ya, berapa komunitas saya ikut, wah ternyata tuh bagus juga ya, dibikin cincin, dibikin liontin seperti itu, tapi yang bentuknya yang
gepeng ya guys, tapi yang bulat seperti ini tuh cukup langka ya. Ada juga mereka menemukan bulat seperti ini, kadang hijau, kadang merah, seperti kadang putih, seperti itu ya. Emang yang banyak dicari itu warnanya biru tua seperti ini dan warna merah darah. Saya belum pernah yang menemukan merah darah, emang sedang saya cari seperti itu. Luar biasa ini mempunyai nilai tersendiri ya guys, walaupun ini bukan batu seperti kristal lainnya, ini adalah kaca seperti itu, kaca tua, kaca kuno yang terbentuk oleh alam. Ini juga banyak diburu pencinta seglas, luar biasa karena seglas mempunyai cerita tersendiri seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya guys, seperti ini wujudnya, cantik sekali loh ini guys. Ini coba saya ini tuh warnanya biru ya guys, birunya tuh tua guys, saya suka sekali guys. Wah, ini entah ini dulunya pecahan guci atau pecahan botol atau pecahan apa, saya juga kurang paham ya, karena ini warnanya biru tua guys, luar biasa ini. Cantik sekali kayak biru safir ya guys. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, seperti itu, mudah-mudahan jelas. Nah, ini posisinya mendung, saya ini di bawah atap ya. Seperti itu. Sangat cantik sekali. Terus ini juga seglas guys. Kalau yang ini juga seglas. Ini untuk ilmu pengalaman saja. Sebelum terjadinya bulatan seperti ini, dulunya awalnya contoh kita membuang kaca di laut ya, orang kuno membuang kaca di laut atau di sungai seperti ini. Nah, lalu lama-kelamaan tergerus jadinya seperti ini. Nah, ini seperti busik-busik seperti ini ya, kalau orang Jawa tuh menyebutnya busik atau kayak blutuk seperti itu. Nah, ini seperti ini, luar biasa. Kadang saya juga menemukan seglas ada di Sungai Lukulu Kebumen, tapi bentuknya tidak bulat seperti ini ya, gepeng ya. Pernah saya divideokan juga ya waktu itu, ini kaca lalu saya pasang lagi di untuk jebakan Batman seperti itu, pernah saya bahas ya. Seperti itu. Kadang ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, ini juga seglas ini seperti ini. Ini kaca guys, kaca-kaca orang terdahulu kita ini guys. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini belum membulat ya. Emang kalau membulat itu prosesnya cukup panjang dan bertahun-tahun guys. Kadang 20 tahun bahkan sampai 100 tahun seperti itu ya. Tidak langsung bulat karena prosesnya itu alami ya. Secara alami ombak menghantam batu lalu menghantam pasir dan batuan lain, akhirnya tergores-gores sedikit demi sedikit dan terjadinya seperti ini, lalu terjadi bulatan. Tapi jarang sekali yang terjadi bulatan seperti yang saya temukan, atau terjadi bulat kelereng itu jarang sekali guys. Rata-rata tuh gepeng, pipih, tipis seperti itu. Rata-rata yang tipis itu rata-rata itu buat apa tuh namanya, buat cincin tuh bagus-bagus banget, atau buat hiasan lainnya seperti itu ya. Warnanya bagus-bagus banget, dibikin kasih cincin perak tuh bagus-bagus banget, yang warna hijau, biru muda, dan ada juga yang merah tapi bentuknya masih gepeng seperti ini, dibikin cincin tuh bagus, kadang liontin. Luar negeri tuh kreatif banget seperti itu guys. Nah, ini ibarat kata lah, ini bukan seglas kalau yang satu ini. Kalau ini bukan seglas ya, emang sekilas kayak seglas atau kayak kaca alam. Ini adalah sebuah kuarsa atau kuarsit. Ini temuan Sungai Lukulu juga ini seperti ini. Kayak seglas ya, ini bukan seglas, ini kuarsit atau kuarsa. Berbeda ya. Walaupun itu buram, tetap saja ini bisa dibedakan mana yang kaca, mana yang batu. Kalau ini batu seperti ini atau batu kristal seperti itu. Sedangkan ini adalah seglas. Seglas itu adalah kaca laut. Orang bilang menyebutnya ya, orang luar negeri itu bilangnya kaca laut seperti itu. Tapi ini ditemukan tidak di laut, ini di Sungai Lukulu Kebumen ya. Ya, laut purba dulunya seperti itu ya guys. Itu terjadinya seglas seperti ini di Sungai Lukulu Kebumen Jawa Tengah tuh sangat jarang sekali ditemukan ya guys. Rata-rata terjadinya seglas seperti itu yang bagus, tipis-tipis seperti itu biasanya ada di laut. Tapi saya kebetulan menemukan di Sungai Lukulu Kebumen itu sangat sempurna sekali bulatannya seperti ini. Luar biasa, ini penemuan yang luar biasa. Inilah seglas dari Sungai Lukulu Kebumen Jawa Tengah, seperti ini wujudnya ya. Kemudian jelas, bertambah ilmu pengalaman kita semua. Di sini sangat mendung sekali guys. Mudah-mudahan gambarnya jelas ya. Aduh, luar biasa ini. Itu sangat cantik sekali ya. Saya juga suka guys. Saya suka sekali tuh. Nah, karena ini mempunyai kelebihan tersendiri. Nah,
Sangat cantik sekali ya kalau di center warnanya biru. Mudah-mudahan bertambah ilmu pengalaman tentang dunia perbatuan, terutama batuan Kebumen, Jawa Tengah. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa pulang di Pantai Selatan, saya tunjukkan seglas yang masih belum bulat, yang masih gepeng seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa tunjukkan. Dulu saya sering lihat seglas di Pantai Selatan Kebumen, tapi kemarin saya ke sana kebetulan batunya nggak ada guys, zong guys. Jadi saya balik lagi ya. Sebenarnya saya mau ngonten di laut, aduh batunya nggak ada. Kalau lagi batunya muncul semua, tapi kalau lagi nggak ada tuh cuma pasir doang, nggak ada batunya, karena itu tertimbun pasir batunya guys. Luar biasa. Mudah-mudahan bertambah pengalaman, tidak penasaran lagi. Ini apa tuh namanya, kalau saya menyebutnya adalah seglas, adalah kaca kuno, atau orang luar negeri bilang tuh kaca laut ya, karena seringnya ditemukan di laut seperti itu ya. Tapi ini ditemukan di Laut Purba, Sungai Dukulo Kebumen seperti itu, atau Sungai Dukulo Kebumen, bukan di laut yang sekarang seperti itu ya. Luar biasa, penemuan yang luar biasa. Seglas kok bisa ditemukan di Sungai Dukulo Kebumen, Jawa Tengah tuh luar biasa. Mantap, jos gandos, melonas monos. Mantap jos guys. Wih, warnanya itu saya sangat suka sekali guys. Warnanya biru tanpa di center aja, ini posisi mendung di kayak gini doang itu udah tembus guys. Biru warnanya guys. Ini buat liontin mantap, jos gandos guys. Saya suka sekali ini guys. Ya itu. Membentuk dulu seperti ini, lalu membentuk seperti ini, luar biasa banget ya. Proses jutaan, proses ratusan tahun atau puluhan tahun seperti itu ya, bahkan 20 tahun, bahkan 100 tahun seperti itu. Mantap jos gandos, jos mantap.